Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Ibnu Aska yang isinya itu ya seputar kegiatan ibu rumah tangga. Alhamdulillah aku masih bisa selagi aktivitas aku. Nah ini tuh video pas waktu lebaran kemarin ya, cuma baru aku edit hari ini. Mohon maaf sebelumnya ya. Dan aku mau mengucapkan minal aidin wal faidin untuk bunda-bunda semuanya. Aku mau mohon maaf ya bunda apabila di setiap video aku ada salah-salah kata yang tidak aku sengaja gitu ya, atau kata-kata yang tidak berkenan di hati bunda. Aku mohon maaf karena hakikatnya aku itu manusia biasa yang penuh dosa dan khilaf ya. Jadi aku nggak bosen-bosen mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oh iya bunda, ini itu sekitar jam berapa ya? Aku lupa. Pokoknya mah habis pulang sholat Idul Fitri, kita itu lagi ziarah dulu di kakek Oyut gitu ya, sama keluarga besar di Merak. Dan ini lanjut masih di lingkungan aku ya, di kampung aku. Jadi ininya itu tempatnya itu kuburannya itu atau makamnya itu dua tempat. Untuk tempat yang pertama itu tadi itu posisinya itu di bawah, sedangkan ini itu tempat yang kedua ini posisinya itu di atas. Masya Allah tabarakallah, untuk hari ini hari raya Idul Fitri ini orang itu pada berbondong-bondong ke makam untuk berziarah. Jadi setahun sekali makam ini itu rame banget ya. Apalagi ini tuh makamnya itu bukan untuk satu kampung, melainkan lebih dari dua kampung apa empat kampung gitu. Jadi ya banyak banget orang kalau lebaran kayak gini pada berbondong-bondong untuk berziarah gini. Untuk video kali ini aku mohon maaf banget, ini tuh videonya itu ala kadarnya gitu ya, seadanya. Dan juga di video kali ini tuh aku nggak videoin pas waktu aku beres-beres rumah atau masak-masak kayak gitu. Jadi ini tuh momennya lebaran aja gitu ya. Ini juga videonya itu nggak semuanya aku videoin ya. Jadi aku itu sebenarnya nyesel banget pas waktu momen aku nengok Uyut dan yang lainnya itu nggak aku videoin. Jadi ini itu bener-bener ala kadarnya aja gitu videonya. Dan setelah beres berziarah, ini aku lanjut menemui kakak ipar aku ya. Jadi rumah almarhumah ibu itu yang nempatin itu kakak ipar. Kebetulan kakak ipar aku itu lahirannya itu pas waktu lebaran malam takbiran gitu. Jadi beliau itu nggak ikut berziarah. Jadi aku dan saudara yang lainnya itu ke rumah kakak ipar gitu, ke rumah almarhumah ibu mampir gitu untuk menjenguk dede bayi. Dan ini tuh keesokan harinya, ini posisinya itu lagi di Serang, di Petir. Jadi aku, Pak suami dan Dede Aska itu lagi nungguin Ibunde ya, karena Ibunde itu katanya lagi di rumah anaknya, lagi silaturahmi, jadi kita tungguin aja sambil ngebakso. Dan ini keesokan harinya, Masya Allah, jadi ini itu bener-bener campur banget ya, ininya videonya. Ini itu lagi naik mobil losbak, kita itu mau menuju ke Merak, mau nganterin aku pulang, sekaligus mau ke pulau kecil gitu. Kebetulan pulau itu nggak jauh dari rumah aku. Nah, kenapa aku dianterin sama mobil losbak kayak gini? Ceritanya itu ya sedikit sedih gitu. Cuma ya mau gimana lagi, mungkin udah takdirnya kayak gitu ya. Jadi ceritanya itu pas waktu aku di Serang itu pas aku tadi itu habis ke rumah Uyut ya, yang tadi itu malam kan aku pulang itu malam ya, sampai maghrib gitu. Nah malamnya itu setelah dari rumah Uyut itu sekitar jam 3 pagi atau setengah 3 pagi itu ada musibah gitu ya. Motornya Pak suami itu diambil orang atau digondol maling, Masya Allah gitu. Sebenarnya sih sedih gitu untuk tahun ini ya, bener-bener sedih banget gitu ya, karena kan ya itu kan satu-satunya gitu motor yang untuk kerja, yang buat untuk nganterin anak istri gitu ya. Ternyata mungkin bukan miliknya kita lagi gitu.
Ya namanya juga titipan gitu ya, titipan dari Allah mungkin sudah, bukan miliknya kita lagi gitu ya, melalui diambil orang itu. Jadi mau nggak mau kita itu harus ikhlas gitu ya, walaupun berat tapi ya kita itu harus ridho, ikhlas gitu pokoknya. Udahlah, mudah-mudahan di balik itu semua ada rezeki yang berlipat-lipat ganda untuk kita, untuk membeli motor lagi atau ganti motor yang itu yang lebih bagus, dan aku ambil hikmahnya aja dan aku doakan mudah-mudahan si malingnya itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, next ini itu udah nyampe Merak, ini mau perjalanan ke pulau atau mau menyeberang ke pulau. Jadi perjalanan dari Serang ke Merak itu perjalanannya itu 1 jam lebih ya, 1,5 jam gitu ya, tergantung orang yang ininya ya ngebawanya gitu. Kadang kalau misalkan ngebawa kendaraannya itu cepet, itu nyampe 1 jam. Kalau misalkan ya agak lambat bisa 1,5 jam gitu. Nah ini kita itu lagi nyebrang ke pulau, menuju pulau kecil. Jadi di sini itu di Merak itu ada 2 pulau ya Bun, ada pulau kecil dan juga ada pulau besar. Adapun yang mau kita tuju ini yaitu pulau kecil, sedangkan pulau besar itu agak jauhan gitu. Kalau pulau kecil ini itu, deket ya, paling juga 5 menit gitu menuju dari penyeberangan ke sini. Nah ini pulau kecil ini nyeberangnya itu, ongkosnya itu 15.000 per orang. Sedangkan kalau misalkan di pulau gede itu per orangnya itu 25.000. Nah ini udah nyampe aja nih Bunda di pulau. Kita tadi itu lagi ngadem ya, bercanda sama emak, sama adek gitu. Cuma pas waktu ngadem itu, emak itu nggak sabaran katanya pengen keliling di pulau ini. Dan akhirnya aku turutin aja ya, daripada emak itu jenuh atau bosen gitu ya, kasihan juga kalau di rumah itu kan setiap hari di rumah gitu ya. Mumpung ada lagi di luar refreshing kayak gini, cuci mata lah gitu. Jadi aku turutin emak itu keliling-keliling di pulau ini. Nah ini kita itu posisinya itu lagi di atas pulau ya, paling atas. Ini kalau di atas kayak gini itu orangnya itu nggak terlalu banyak gitu. Beda dengan posisi di pesisir pantainya ya. Kalau di posisi pesisir pantainya itu banyak sekali orangnya. Nah ini emak aku ya, dan juga adik ipar aku calon yang perempuan itu, dan yang laki-laki itu adik kembar aku. Nah ini aku ke bawah lagi karena di atas itu panas banget ya, jadi aku ke bawah aja, ajak ke bawah emaknya. Nah ini kalau di bawah ini banyak tenda-tenda kayak gini ya, jadi kayak camping gitu. Nah biasanya kalau tenda-tenda kayak gini tuh anak-anak muda gitu. Sebenarnya sih walaupun aku itu posisinya itu lagi jalan-jalan ya, lagi happy-happy kayak gini, enggak menutup kemungkinan ya aku itu agak sedih juga gitu ya, mikirin motor. Berharap banget sih, pengen gitu si motornya itu kembali lagi, mudah-mudahan si malingnya itu dibukakan hatinya gitu ya. Udah disyariatin juga sih sama kiai gitu ya, yang bisa gitu ya, mudah-mudahan hatinya itu terketuk gitu. Cuma ya ikhtiar aja gitu, mau kembali atau enggaknya itu aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini lagi posisinya itu masih di dalam ini ya, di dalam pulau. Jadi ini tuh paling dalam, ini aku telusuri, pokoknya telusuri sampai seputarnya gitu, Bun. Aku juga baru pertama kali ini ya menelusuri si pulau kecil ini. Kalau untuk pulau besar itu aku pernah di tahun sebelumnya, cuma kalau pulau besar itu terlalu banyak monyet gitu ya. Kalau di sini monyetnya itu nggak terlalu banyak gitu Bun. Kalau di pulau gede itu Masya Allah banyak banget si monyetnya. Nah ini paling belakang ya, posisi paling belakang ini Masya Allah rame juga. Dan juga di sini tuh ada tempat gantinya gitu, ada kamar mandi. Nah, ini aku lanjut lagi, telusurin lagi karena emak itu masih penasaran terus. Jadi kata emak terus aja pengen ngeliat gimana isinya gitu, gimana gimana dalamnya gitu si pulaunya ini. Jadi aku turutin aja ya. Dan aku juga penasaran juga karena sebelumnya aku itu kan belum pernah kalau keliling kayak gini gitu. Dan ternyata setelah aku kelilingin kayak gini, banyak gitu ya. Jadi setiap setiap posisi itu ada gitu orang atau pengunjung gitu ya.
Oh iya Bunda, kalau Bunda itu untuk tahun ini itu jalan-jalannya ke mana ya? Kalau aku itu cuma di pulau ini doang ya, ini juga apa ya, nggak direncanain gitu ya, pokoknya mendadak aja. Karena ya posisi aku itu ya kena musibah gitu, jadi inisiatif abah dan emak katanya udah nganterin Nur gitu ke Merak sambil ke pulau gitu, dan alhasil ya jadilah gitu jalan-jalan di sini. Karena walaupun deket, aku itu jarang ya ke sini, padahal ini tuh deket dari rumah gitu ya, nggak jauh-jauh amat. Nah ini itu posisi paling depan ya, paling depan pulau gitu. Nah ini Masya Allah rame banget, anak-anak itu pada berenang. Selain anak-anak juga, ya orang tua, ya remaja-remaja itu pada berenang juga. Nah itu Dede Aska itu berenang, lagi ditungguin sama adik aku ya atau bibinya, dan juga mamangnya dan juga saudara-saudara aku. Nah, kalau aku itu kalau di pantai itu belum pernah ya kalau berenang kayak gitu. Jadi aku itu paling ngeliat-liat doang ya, ngeliat-liat pemandangannya gitu. Subhanallah indah banget. Nah, ini nggak sengaja ini abinya nemu monyet, cuma ini doang ya satu. Ini monyetnya itu nyamperin abinya, mungkin dia itu lapar ya. Jadi dia itu minta makanan gitu sama abinya. Dan setelah tadi Dede Aska itu berenang ya dan juga saudara-saudaraku yang lainnya, karena ini itu udah siang jam setengah 12-an gitu, jadi kita itu makan dulu karena makan itu penting ya, apalagi habis berenang kayak tadi, itu pastinya itu lapar. Nah itu Masya Allah ya, rame banget. Nah ini itu aku juga ketemu sama saudara aku, sama Bu Kepsek, sama Bu Lina. Dan juga bibi aku, pokoknya ya banyak juga ya ketemu sama tetangga dan juga saudara-saudara di sini. Masya Allah, tabarakallah untuk Hari Raya Idul Fitri ini itu bener-bener banyak sekali hikmah yang bisa aku ambil ya, mulai dari musibah, kehilangan motor, dan juga yang lainnya pokoknya yang nggak bisa aku ceritain gitu. Pokoknya aku ambil hikmahnya aja, aku ambil yang bagus-bagusnya aja. Aku yakin di balik ini semua itu pasti ada hikmah yang bisa aku petik gitu. Aku husnudon aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya Bun, siapa nih yang sama kayak aku kalau makan itu seneng bareng-bareng kayak gini, apalagi makannya itu di pinggir pantai kayak gini. Kalau makan bareng-bareng itu lebih nikmat ya daripada makan sendiri di rumah. Kalau makan bareng-bareng kayak gini itu rasanya itu lebih enak gitu, lebih lahap. Gak tahu kenapa. Mungkin karena terbiasa dulunya itu di pesantren itu makannya lesehan kayak gini, bareng-bareng kayak gini ya. Jadi aku itu lebih seneng banget kalau makan itu bareng-bareng kayak tadi gitu Bun. Dan karena ini itu udah sore, jam setengah 3 sore gitu, kami itu bergegas pulang karena pengen istirahat dulu gitu, karena pengen mampir di rumah dulu. Jadi emak abah semuanya itu nanti itu mampir dulu ke rumah baru nanti pulang ke Serang. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya Bunda, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.